Salam saudara, kita masuk episode 302. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Terima kasih Bapak. Bapak di surga menyertai Pak Era selalu. Semakin hari semakin saya diubahkan. Pada waktu penyembahan ikut Pak Eras, muncul dua kata dalam pikiran hati saya, mengunci diri. Saya mengunci diri saya dalam kawasan Bapak. Saya struggling saat ini, tapi saya mengunci diri saya. Saya terjun bebas dalam kawasan Bapak. Saya lakukan bagian saya tidak tahu besok bagaimana. Tapi saya mengunci diri saya saja dalam kawasan Bapak. Excellent. Sandy Elvira. Excellent. Ini sama dengan membatasi wilayah diri. Sama. Ya. Bagus membatasi wilayah diri, mengunci diri untuk Tuhan. Jadi nggak kemana-mana. Sip. Ini dari luar negeri ya. Salam Bapak Pandita. Saya mau bertanya gimana cara saya mau belajar dan gimana cara mau dibaptis. Wow. Dari Matius Sipin. Bagaimana saya mau belajar? Ikuti Truth ID terus dan bagaimana mau dibaptis nanti akan dihubungi staf kami. Ya, oke, sip. Salam Bapak, saya ingin mengalami Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Apakah perlu saya berpuasa? Kalau iya, bagaimana cara berpuasa dengan benar? Karena saya ada sakit mah. Dari Tunik, tidak harus berpuasa. Bagaimana bisa mengalami Tuhan? Yang pertama harus bertekad untuk hidup suci. Yang kedua bertekad tidak punya keinginan selain menyenangkan hati Allah. Dua ini Anda penuhi, Anda pasti akan mengalami Tuhan. Lalu bagaimana bisa memiliki kehidupan yang bersih dan tidak mengingini dunia? Itu masalahnya. Selain tekad, Anda harus mendengar khotbah yang saya sampaikan. Truth ID. Pasti menggiring Anda ke arah ini. Bagaimana mengalami Tuhan. Ya, lakukan itu. Terus bersama dengan saya di Truth ID dan doa pagi. Anda akan mengalami Tuhan. Buktikan, kalau tidak jangan ikuti saya. Ya. Tidak harus berpuasa. Tapi kalau suatu hari digerakkan Tuhan puasa, berpuasalah. Tidak jarang saya dengar orang yang kena mah dengan berpuasa malah sembuh. Tapi ini tidak boleh menjadi standar. Ya, saya kira itu. Pak, saya mau bertanya, saya sedih saat ini mendengar teman yang anaknya pendeta dan berkeluarga punya anak satu. Dia sempat kerja bersama saya di suatu perusahaan di Tangerang. Namun dia resign karena melanjutkan S2-nya, dapat sponsor untuk ambil S2 dari gerejanya. Kemudian dia ambil S2 teologi di Malang. Dan dia meninggalkan anak dan istrinya. Istri dan anaknya pulang kampung Kupang. 2 tahun dia ambil pendidikan S2 teologi. Situasi memang pandemi langsung 2020. Dia masih Kristen. Per awal Januari dia jadi mualaf. Bahkan dia tinggalkan anak dan istrinya dan tidak mau hidup bersama lagi hanya karena mualaf. Istrinya cerita bahwa istrinya pun tidak habis pikir kenapa begitu. Pak, saya sempat pertanyakan teman saya itu via WA, kenapa alasan dia mualaf, tapi tidak dijawab sama sekali, Pak. Pak, apa yang bisa saya lakukan agar teman saya dia kembali ke Kristen dan kembali ke anak istrinya? Karena selama kami berteman, aku sangat terberkati dengan hidup kekristenan. Dia semasa kerja bareng. Dia sangat lembut dan sangat bijak. Waduh. Menurut Anda dia lembut dan bijak, tapi kalau dia punya iman Kristen tidak akan pindah agama. Orang yang pindah agama itu orang yang nggak punya iman sebenarnya. Orang kalau punya iman dia nggak pindah agama. Berarti dia belum punya iman, sorry saja. Ya. Jadi dia belum punya iman sehingga dia pindah agama. Orang yang sudah punya iman itu tidak akan pindah agama. Lalu bagaimana membawa dia ke Kristen? Ya Anda harus minta petunjuk Tuhan, saya tidak tahu. Karena kasusnya ini pasti khusus. Bagaimana kembali ke Kristen dan kembali ke keluarganya. You berdoa saja. Minta petunjuk Tuhan. Oke.
Salam Pak Eras, apakah di pengadilan terakhir ada dialog merujuk Matius 25? Memang di pengadilan terakhir tidak pernah dijelaskan secara terperinci apa yang terjadi, apakah dialog begini, dialog itu. Tetapi merujuk 25, Matius 25 itu hanya mau menunjukkan bahwa perbuatan baik seseorang itu dinilai dianggap sebagai perbuatan baik untuk Tuhan sendiri. Itu intinya. Tetapi apakah nanti di pengadilan terakhir ada dialog? Tidak jelas. Ya. Kita harus bisa mengerti bahwa ada pengadilan untuk orang-orang di luar Kristen yang tidak mendengar Injil, dan pengadilan untuk orang-orang yang memang menjadi umat pilihan. Matius 25 itu untuk orang yang tidak mendengar Injil, yang pengadilannya didasarkan pada perbuatan baik. Apa yang mereka lakukan untuk orang-orang yang hina, yang membutuhkan pertolongan, dipandang Tuhan Yesus sebagai perbuatan untuk dia, untuk Tuhan. Jadi tidak didasarkan iman, tapi perbuatan di situ. Memang hanya untuk orang yang tidak mendengar Injil. Lalu yang kedua, kita tidak perlu persoalkan ada dialog atau tidak, karena itu bukan hal yang prinsip. Sip. Apakah lemah lembut itu mengalah walau orang berbuat tidak sopan? Contohnya dalam pelajaran ini, kita nggak boleh balas atau ikhlas menerima. Tapi apakah jadi mereka tidak tahu bahwa mereka salah, Pak? Nah, saya tidak tahu kasusnya apa dari Sandi Tiber Effendi Hutauruk. Saya tidak tahu apa itu kasusnya. Ada kasus di mana kita harus diam. Ada kasus di mana kita harus juga bicara kepada orang itu. Ada kasus di mana kita harus melibatkan polisi. Ya, bukan nggak boleh. Tapi intinya kita tidak boleh berniat untuk menjahati orang yang berbuat jahat kepada kita. Diam, bisa. Bicara dialog, bisa. Libatkan polisi, aparat hukum, bisa. Nah, ini lihat kasusnya. Tapi yang penting kita tidak pernah mengupayakan kejahatan, keburukan, kerugian bagi orang yang menyakiti kita. Oke. Pak, saya sudah menyadari betapa bengis dan jahatnya hidup saya di masa lalu. Saya sangat menyesal dan mau bertobat. Tapi saya nggak mampu untuk menyelesaikan semua kesalahan dan keberatan hati nurani orang-orang yang saya sakiti. Saya tidak mampu menyelesaikan semua kesalahan dan keberatan hati nurani orang-orang yang dulu saya sakiti. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Yang penting you berubah dulu sekarang. Punya komitmen untuk berubah. Lalu minta petunjuk Tuhan apa yang harus Anda lakukan. Nanti bisa dipertemukan Tuhan, nanti bisa diatur Tuhan. Ibarat sebuah orang berselancar, jangan menciptakan ombak. Belajarlah berselancar dari hal-hal kecil setiap hari, dan biarlah Tuhan yang mendatangkan dan menciptakan ombak itu. Yang kamu lakukan sekarang, belajar Truth ID, doa bersama dengan saya, berkomitmen untuk berdamai dengan siapapun. Lalu bagaimana situasinya, biar Allah yang menciptakan, mengatur. Amin. Kenapa bangsa Israel yang luar biasa melihat kebesaran dan keagungan Allah dengan mata mereka sendiri bisa begitu menyakiti hati Allah? Apa yang salah, Pak? Dari Adelina Siahaan. Begini, Ses. Orang Israel itu dikenal Allah tegar tengkuk, keras kepala. Jadi kenapa? Karena tegar tengkuk. Kenapa tegar tengkuk? Karena memang mereka tidak berniat untuk tidak tegar tengkuk. Percayakah bahwa kita pun sering bersikap seperti bangsa Israel? Sudah melihat pertolongan Tuhan, tapi masih saja menyakiti hati Tuhan. Sama saja. Cuman kasusnya beda. Intinya sama. Tegar tengkuk, keras kepala. Maka pelajaran yang kita harus peroleh melalui pertanyaan dan pergumulan batin Anda ini adalah miliki hati yang tidak tegar tengkuk. Kalau salah, akui salah, bertobat, dan berkomitmen tidak mengulangi lagi. Kalau mau, berjanji, bernazar, aku tidak mengulangi lagi. Walaupun ada kemungkinan mengulangi lagi. Bisa, tapi jangan karena ada kemungkinan, kita tidak berani janji. Komitmen, janji, tekad, tidak berbuat dosa lagi. Mantap, lakukan itu. Ya.
Jadi jangan seperti bangsa Israel yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri berbagai mujizat, tapi mereka menyakiti hati Allah. Ya, jawabannya sudah saya beritahu, dan itu Alkitabiah. Keras kepala, tegar tengkuk. Kenapa keras kepala, tegar tengkuk? Bukan Tuhan yang membuat hati mereka keras. Bukan Tuhan yang membuat mereka tegar tengkuk, tidak mau bertobat. Mereka sendiri dengan kehendak bebasnya tidak mau bertobat. Makanya di 1 Korintus pasal 10 dikatakan, semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kalau Tuhan yang membuat mereka keras kepala, tegar tengkuk, tidak ada ayat itu. Hal itu terjadi supaya menjadi pelajaran untuk kita. Karena itu kehendak bebas seseorang. Oke? Ingat ya, bukan Tuhan yang membuat mereka keras kepala. Mereka sendiri yang berniat keras kepala dan tegar tengkuk. Dan kita sering begitu juga, maka kita jangan lakukan hal yang sama. Pak, saya kemarin sempat diingatkan Tuhan bahwa apakah dipimpin daging lebih berharga daripada dipimpin roh? Loh. Pak, saya kemarin sempat diingatkan Tuhan bahwa apakah dipimpin daging lebih berharga daripada dipimpin roh? Loh, ini terbalik. Di dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa kita harus hidup dipimpin oleh roh, bukan daging. Dipimpin oleh roh artinya hidup selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, sehingga kehendak-kehendak kita itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tidak berbenturan, tidak bertabrakan dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Ya, justru kita harus hidup di dalam pimpinan roh. Caranya gimana? Ya kita harus punya tekad untuk hidup suci, tekad untuk tidak terikat dengan dunia ini, mendengar firman Tuhan yang berkuasa mengubah kita, firman Tuhan yang murni, hidup dalam doa, perjumpaan dengan Tuhan, maka semua itu akan membawa kita kepada kehidupan yang dipimpin oleh roh. Tentu jangan bergaul dengan orang yang tidak takut Allah. Karena dengan pergaulan yang salah, kita bisa terseret pada keadaan di mana kita akan menjadi salah atau berkeadaan sama seperti orang-orang yang tidak takut akan Allah. Jadi memang kita harus hidup menurut pimpinan roh atau dipimpin roh. Ya, artinya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, ini memang perlu perjuangan. Dan kita ini sebagai orang percaya adalah orang-orang yang berhutang. We are debtors. Kita orang-orang yang berhutang. Bukan untuk hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Justru kita harus hidup menurut roh, ya, bukan menurut daging. Oke. Pak izin bertanya, bagaimana tanggung jawab keberatan hati nurani orang yang nggak mampu kita selesaikan di dunia? Seperti hutang, walaupun kita sudah berusaha keras, kemudian kita sudah dipanggil Tuhan, bagaimana? Dari Magdalena N. Begini, Yesus. Orang yang bermaksud tidak membayar hutang dengan orang yang bermaksud membayar hutang itu beda. Ada orang yang memang suka berhutang tanpa berpikir, nanti aku mampu mengembalikan atau tidak. Yang penting hutang dulu. Nah, ini orang-orang begini biasanya hidupnya ceroboh, sembrono, dan merugikan orang. Ya. Tapi ada orang yang berhutang karena memang oleh satu kebutuhan yang mendesak dan tidak bermaksud untuk tidak mengembalikan. Bagaimana kalau sampai meninggal tidak sempat dikembalikan? Kalau orang itu memang tidak bermaksud untuk tidak mengembalikan, ya tidak salah. Tetapi menurut saya Tuhan akan membuat kekasih-kekasihnya sebelum meninggal sudah beres dengan orang. Itu yang saya yakin ya, walaupun mungkin tidak mutlak. Beda dengan orang yang sengaja meminjam uang, tidak mengembalikan lalu meninggal. Nah, ini celaka orang-orang ini. Kenapa? Pasti mereka orang jahat. Orang licik, orang yang merugikan orang lain, yang tidak mendatangkan berkat.
Tapi kalau orang memang tidak bermaksud untuk tidak membayar hutang, tidak bermaksud, ya tidak bisa dikatakan salah. Tetapi biasanya orang-orang tulus, orang-orang benar akan dibuat Tuhan beres dengan orang lain sebelum dia meninggal. Oke. Salam Pak, maaf mau menanyakan orang meninggal percaya Yesus masuk Firdaus. Keadaan Firdaus orang yang sudah meninggal dalam Tuhan posisi bagaimana Pak? Makasih. God bless you buat pelayanan. Bapak, karena ada yang bilang posisi, karena ada yang bilang posisi tertidur apa benar? Begini, orang Kristen yang meninggal, orang percaya yang meninggal, itu ada ditempatkan di tempat yang namanya intermediate state. Memang di Alkitab tidak ada kata itu, tapi ini menunjuk Hades, dunia orang mati. Dunia orang mati bisa dibagi dua, dunia orang mati yang nyaman dan yang tidak nyaman. Orang-orang Kristen yang benar, maksud orang percaya yang benar ya, itu ditempatkan Tuhan di pangkuan Abraham, itu hanya istilah saja. Artinya tempat yang nyaman. Dan orang-orang yang jahat, yang tidak takut akan Allah, yang menjahati, merugikan orang lain, pasti di tempat yang tidak nyaman. Seperti orang kaya dan Lazarus. Dia membiarkan Lazarus mati kelaparan. Waktu mati orang kaya ini menderita. Jadi kalau orang jahat pasti menderita. Nah pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kalau orang baik tidak mendengar Injil, meninggal dunia? Nah, ini memang tidak ada di dalam Alkitab, maka saya tidak bisa menjawab. Tetapi, menurut mata hati keadilan yang kita pelajari, orang-orang seperti ini pasti tidak dibuat Tuhan sengsara. Karena orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan bagi orang lain, itu diperhitungkan perbuatan baiknya untuk Tuhan. Nah, sekarang yang penting bagi kita adalah, yuk kita hidup takut akan Allah. Ya, waktu kita meninggal, kita masuk yang namanya Firdaus. Ya, Paradeisos. Yang artinya garden atau park. Paradeisos. Jadi Firdaus dari kata pardes dalam bahasa Ibrani Aram, yang artinya taman. Ini sama dengan paradeisos dalam bahasa Yunani yang artinya taman. Dan kita percaya kalau kita meninggal, kita akan dibawa ke taman. Tempat yang nyaman. Puji Tuhan. Taman. Tempat yang nyaman. Oke. Shalom. Tadi itu pertanyaan dari Lydia ya, soal orang meninggal ya. Shalom, selamat Pak. Pak, mau tanya mengapa Yesus memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Jawabannya saya tunggu ya Pak di Abam. Ini saya jawab dari Krishna. Mengapa Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Setan-setan itu mengenal dia anak Allah. Kenapa? Pasti Tuhan Yesus memancarkan kemuliaan Allah. Pasti memancarkan kemuliaan Allah. Berbeda dengan manusia lain. Mereka gemetar. Dan mereka tahu bahwa yang ini nih yang akan memutuskan di pengadilan dan akan menghukum. Yesus menyuruh iblis ini, roh-roh jahat maksudnya, diam. Kenapa? Supaya maksud tujuan kedatangan Tuhan tidak disalahartikan. Kalau orang tahu bahwa dia anak Allah, dia berkuasa, wah mereka akan maksa Yesus menjadi pahlawan duniawi, menghalau tentara Roma dari Yehuda, dari Israel. Mereka akan pasti memanfaatkan Yesus sesuai dengan versi mereka. Maka Tuhan Yesus membungkam roh-roh jahat itu untuk tidak memperkenalkan siapa dirinya di depan
depan banyak orang itu. Ya. Itu maksudnya. Supaya maksud kedatangan Tuhan Yesus jangan disalahartikan. Itu yang jelas. Faktanya apa yang terjadi, saudaraku sekalian, orang-orang Yahudi, orang banyak pada umumnya juga memang salah mengartikan, menafsirkan maksud kedatangan Tuhan Yesus. Mereka berkali-kali mau menjadikan Yesus itu raja dunia loh. Mau menjadikan Yesus juru selamat politik loh. Padahal Yesus juru selamat dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Ya. Apalagi kalau ketambahan pernyataan roh jahat ini, wah tambah rusak. Mereka menyalahartikan maksud kedatangan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk memikul dosa manusia, harus mati, tapi bangkit. Dan mekanisme ini tidak boleh diganti atau ditukar, ya harus. Oke. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, saya teruskan ya. Ini ada yang panjang sekali, karena terlalu panjang mungkin akan dilayani pribadi ya. Kita lihat seorang ibu usia 56 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, saya suka mendengar acara Anda bertanya, Alkitab menjawab. Apa yang dimaksud Bapak dengan kalimat memberhalakan masalah? Pada saat advice ke seseorang yang suaminya selingkuh, oh gitu. Terima kasih sebelumnya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Begini Bu, orang kalau punya masalah, lalu dia terikat dengan masalah itu, stuck di masalah itu, mentok berhenti di masalah itu, selalu memikirkan masalah itu, menjadi stres karena masalah itu, depresi karena masalah itu orang memberhalakan masalah. Orang ada yang memberhalakan kesenangan. Kesenangannya apa? Ya, dia nikmati. Ini masalah yang dia nikmati. Tetapi tentu dengan perasaan sakit, gundah gulana, kecewa, pahit, dan lain-lain. Itu merusak. Ya, kita menghadapi banyak masalah. Ya sudah kita hadapi. Tapi jangan memberhalakan. Rasa-rasanya kalau nggak ada masalah ini kita bahagia, kalau nggak ada masalah itu. Masalah itu berlalu pun belum tentu bahagia. Yang kedua, akan selalu ada masalah. Setiap hari ada kesusahannya sendiri, kata firman Tuhan. Jadi, memberhalakan masalah itu artinya terikat selalu dengan masalah yang dipikirkan. Pikirannya selalu tertuju pada masalah itu, sehingga ia pasti mengabaikan tanggung jawab yang lain. Seorang ibu yang punya masalah tertentu, akhirnya tidak mau masak, nggak mau ngurus anak. Ya, ada juga laki-laki yang tidak mau bekerja, hanya sembunyi di kamar karena kecewa. Kenapa tidak jadi bupati? Kenapa tidak naik pangkat? Jadi gila bahkan. Itu namanya memberhalakan masalah. Baik, dari pria usia 39 tahun. Saya sudah menikah, punya 2 anak laki-laki. Maaf, saya mau menanyakan. Apakah melakukan onani atau menonton pornografi diperbolehkan dalam kehidupan pernikahan, Pak? Karena terkadang ada keinginan untuk melakukan itu. Dan perasaan bersalah apabila telah melakukannya. Apa yang harus saya lakukan, Pak Eras, agar saya bisa hidup kudus? Yang kamu lakukan tidak melakukan onani dan nonton pornografi. Pikirkan bahwa kalau Anda melakukan sesuatu di mana Tuhan tidak nyaman, Tuhan terlukai, atau Tuhan tidak ikut menikmati yang kamu lakukan, itu dosa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di mana Tuhan tidak ikut menikmatinya, itu dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan harus Tuhan berkenan, harus menyenangkan Tuhan, harus ikut dinikmati oleh Tuhan. Nah, kalau Anda tidak mulai tegas
berkata tidak untuk kebiasaan onani dan nonton pornografi, sampai tua Anda akan terikat dan pasti Anda akan selingkuh atau kemungkinan besar akan selingkuh, melakukan hal-hal yang tidak patut atau dosa percabulan. Ini termasuk percabulan nonton pornografi ini. Apalagi plus onani. Anda harus tinggalkan kebiasaan ini. Harus berani berkata, aku tinggalkan. Kalau perlu berjanji. Minta pertolongan Tuhan supaya bisa keluar dari kebiasaan yang sangat tidak mengkondisi hidupmu menjadi baik. Pasti nanti hidupmu menjadi tidak tertib gara-gara dosa tersebut. Ya, oke, saya teruskan ya. Puji Tuhan. Salam Pak Eras, salam sehat. Saya baru saja join di STT Ekumen S2, konseling pastoral, Konpas. Sudah lama saya ingin kuliah tapi karena khawatir tahu banyak dituntut banyak. Loh ya, enggak apa-apa. Akhirnya sekarang baru kuliah karena perlu untuk pekerjaan sebagai pemilik lembaga pendidikan dan siaran di radio sebagai praktisi anak agar saat sharing sesuai kebenaran. Saya coba menghibur diri dengan penundaan kuliah karena bergabung sekarang karena memang saya baru juga menemukan STT yang tepat untuk menjawab kebutuhan saya. Dan jika saya sekolah lagi lebih paham saat sharing dengan teman-teman di komunitas dan mengaplikasikan kebenaran. Bagaimana seharusnya cara berpikir tentang kekhawatiran saya? Tahu banyak, dituntut banyak. Terima kasih. Semua orang itu akan dituntut sesuai dengan porsinya. Waktu umur 7 tahun, tuntutan untuk anak umur 7 tahun ya terbatas. Ketika umur 20 tahun, anak manusia usia 20 tahun dituntut dalam kadar tertentu. Usia 40 tahun, seorang anak manusia dituntut lebih lagi. Nah, saya minta Anda ini yang memberikan pertanyaan ini untuk berpikir realistis. Berpikir realistis. Here's life. Inilah hidup. Pasti ada tuntutan dan tanggung jawab. Anda tidak bisa kok menghindari hal ini. Tidak bisa. Semakin tinggi Anda, makin tinggi usiamu, pasti dituntut lebih tinggi. Nah, harus ingat, hidup ini memang perjuangan harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, hidup yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Sekarang ini kita sedang dipersiapkan untuk masuk ke kehidupan yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Jadi, Anda tidak perlu takut. Anda nanti akhirnya tidak berpikir realistis loh. Anda akan menjadi pemimpi. Here's life, ini hidup. Jalani hidup dengan segala tantangannya. Justru ketika Tuhan memberi kita tahu banyak, harus melakukan atau memenuhi tuntutan itu, kita mempersiapkan kekekalan yang indah. Makanya cara berpikir Anda harus benar. Harus punya perspektif ini. Yang pertama, yang penting jangan mendukakan hati Tuhan. Bukan masalah porsi-porsian, ya. Yang kedua, harus melihat segala sesuatu dengan perspektif kekekalan. Ya, itu saja. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.